Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ibu dosen, Ibu Denik, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferry Handiko. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya, yaitu kelompok 3 yang terdiri dari Feby Yulianti, Hashim Mutawakil Ala, dan Salwa Firda. Kami akan menjelaskan tentang pindahnya ibu kota dan mengubah nama menjadi Nusantara dan sejarah dari nama Nusantara. Arti dari Nusantara sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua, yang sekarang beberapa akbar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur bahasa Jawa pertengahan abad 12 hingga ke-16 untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat terlupakan pada awal zaman ke-20, nama ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama Indonesia berarti Kepulauan Hindia, disetujui untuk dipakai untuk ide itu. Kata Nusantara tetap dipakai sebagai sinonim untuk Kepulauan Indonesia. Pengertian ini hingga sekarang masih dipakai di Indonesia. Landasan Nusantara. Sebagaimana yang diketahui seseorang dapat berpikir tentang wawasan Nusantara, pasti memiliki pengetahuan yang cukup tentang Indonesia. Namun, sebelum memahami wawasan Nusantara, perlu dipahami tentang landasan wawasan Nusantara, yaitu ideal dan konstitusional. Pancasila adalah dasar negara, seluruh dasar pandangan bermuara dan berdasar dari Pancasila itu sendiri. Landasan wawasan Nusantara yang berikutnya adalah konstitusional, yaitu yang didasarkan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mengapa undang-undang? Karena segala sesuatu peraturan tentang tatanan kehidupan, berbangsa, dan bernegara diatur sebaik-baiknya dalam undang-undang tersebut. Dan selain landasan wawasan Nusantara, memiliki kandungan unsur-unsur yang sangat penting untuk diketahui, yaitu unsur wadah dan isi. Adapun wadah atau yang disebut dengan kontur adalah sebuah warna atau ciri kehidupan yang berorientasi kepada sifat Nusantara atau kedaerahan, serta memiliki budaya Indonesia dengan segala kekayaan dan perbedaannya tersebut. Sedangkan untuk konten atau isi, yaitu berdasarkan kesepakatan atau aspirasi bersama dalam satu kesatuan serta tujuan nasional dan persatuan yang kuat antara seluruh masyarakat yang beragam namun menjadi satu karena tujuan nasional tersebut. Dan unsur yang ketiga adalah konduk atau tata laku. Adanya perilaku yang lahir dari jiwa dan mental dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia tersematkan dalam jiwa dan semangat. Hal inilah yang disebut dengan tata laku batiniah. Fungsi dan peran wawasan Nusantara. Mengapa wawasan Nusantara itu sangat penting bagi kehidupan? Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia meyakini akan kebenaran falsafah dan ideologi untuk mencapai sebuah tujuan nasional. Wawasan Nusantara sendiri berfungsi sebagai katalisator dalam berpikir dan berperilaku rakyat Indonesia agar memiliki kehidupan yang berkebangsaan dan berkenegaraan. Dengan begitu, wawasan Nusantara adalah landasan berpikir rakyat Indonesia agar memiliki pola pikir dan perilaku yang baik dan benar. Landasan dalam berwawasan Nusantara sangatlah jelas di mana kehidupan sudah didasari oleh berketuhanan, berkeadilan, dan berperikemanusiaan tentunya saja. Tanpa wawasan Nusantara yang baik dan benar, akan sulit bagi seseorang yang dapat berperilaku sesuai dasar-dasar nilai kebudiluhuran bangsa Indonesia. Sama seperti karakter yang kini hendak ditanamkan dalam pendidikan nasional Indonesia. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia memiliki pola pikir dan tujuan nasional yang sama. Meski berbeda dalam hal keyakinan beragama dan berkeyakinan, namun jiwa tetap dalam kesatuan Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia. Jiwa kekeluargaan dan persaudaraan mengandung semangat toleransi yang tinggi dan kepedulian terhadap sesama bangsa.
sehingga kehidupan multikultural dan plural akan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Tujuan kedalam yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan bagi alamiah maupun sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur, serta martabat manusia di seluruh dunia. Slide selanjutnya ialah isu pemindahan ibu kota menjadi Nusantara. Pengesahan UU IKN ini rupanya menjadi momentum naiknya kembali isu pemindahan ibu kota di masyarakat dengan ramainya perbincangan di media sosial. Padahal isu pemindahan ibu kota ini sebelumnya mulai surut atau hanya sesekali muncul diperbincangkan warganet selama 2021. Misalnya di April 2021 lalu, saat gambar desain bangunan Istana Negara karya Nyoman Nuarta tersebar di lini masa media sosial. Di awal tahun, isu pemindahan ibu kota perlahan memanas di media sosial. Setelah Presiden Joko Widodo menyetujui desain final bangunan Istana Negara tersebut, Nyoman Nuarta pun diundang ke Istana Negara untuk mempresentasikan pada 3 Januari 2022 kemarin ketika DPR mengesahkan RUU IKN dan memberikan nama menjadi Nusantara. Tampaknya publik makin tersadar bahwa rencana pemindahan ibu kota bukan hanya sekedar wacana lagi. Jika melihat trafik perbincangan warganet, isu IKN ini cenderung konsisten dari jam ke jam sepekan. Artinya, perbincangan ini melibatkan akun-akun asli, meski memang pasti juga disumbangkan oleh akun-akun bot atau pendengung. Isu IKN ini memang banyak dibahas oleh influencer, tokoh politik, aktivis media sosial, dan lain-lain. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau yang belum tersampaikan oleh kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.